Banten kembali menjadi sorotan nasional. Semua bermula dari seorang siswa ditegur keras dan juga menerima tamparan dari kepala sekolah saat kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Situasi pun berubah tegang. Peristiwa itu memantik reaksi. Ratusan siswa pun memilih mogok belajar selama 2 hari sebagai bentuk protes atas perlakuan yang diterima rekan mereka. Akibatnya, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, dinonaktifkan sementara setelah diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Di belakang orang itu ngerokok. Gak lama ketemu ke sekolah, otomatis saya kaget, lari, buang rokok. Terus rupanya disuruh dicari ke kepala sekolah, gak ketemu. Di situ kata kepala sekolah, bohong katanya. Tadi udah lihat katanya rokoknya. Suruh mengajar. Jadi ya. Kita kerja aja, kita ASN. Ya kan, kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakasek, Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu infonya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Acara yang telah dibuat dan sudah dilimpahkan. Kemarin kita sudah berbakat dan dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ada beberapa hal yang menjadi bahan kebijakan dan kebangsaan sudah kita layangkan, yang itu menjadi ranah pimpinan di kepala atas. Silakan yang dipanggil. Penonaktifan sang kepala sekolah memantik gelombang reaksi publik. Sebagian menilai tindakan Dini Fitria salah, tapi lebih banyak yang justru mendukungnya. Penonaktifan sang kepala sekolah dikecam lantaran sebagian besar publik menilai kepala sekolah hanya menjalankan disiplin. Menurut saya anak yang ditampar itu secara sistem kemungkinan dia akan berkasus karena ditampar atau nggak nyaman, nggak enak. Tapi intinya kan itu adalah sebagai mungkin membuat si anak juga memahami mana hukuman, mana hadiah, kan seperti itu. Jadi biar si anak nantinya akan memahami bagaimana kondisi yang peraturan harus ditegakkan. Sudah kayak gitu aja sih. Kalau malah sok kuliah oleh tidak sudah itu, kalau saya lihat tidak sampai luka berat lah kan gitu. Lalu oke, kalau sebagai di peraturan memang kepala sekolah sebagai kepala sekolah ada siswa ya kita sebatas mengingatkan apapun kondisinya di sekolah ada aturan main yang harus dijalani, ada peraturan-peraturan yang memang harus diikuti sama semua elemen yang ada di sekolah, dari murid, dari guru, dari orang kantor, ininya ada di situ semuanya ikut. Jadi itu di kepala sekolah sebatas untuk mengingatkan, untuk nggak wajar, tapi memang tidak boleh harus dengan memukul sih enggak ya. Ini ya bisa lah dengan seperti itu. Apapun kondisinya memang kalau ada pengukuran masalah gitu. Dengan bahasa yang lebih halus untuk mengingatkan kalau saya seperti itu. Nah, udah. Atau kalau hukuman yang lebih baik mungkin dengan dikumpulkan, didatangkan di satu tempat, ditaruh di kantor, terus dikasih hukuman yang mendidik. Nah, tidak menambah tapi mendidik, bikin makalah tentang rokok itu bisa jadi seperti itu. Kalau saya seperti itu hukuman. Iya, karena pendidikan menurut saya sudah menjadi panggung ego.
Orang tua merasa anaknya klien, bukan murid. Sekolah dianggap penyedia jasa, bukan lembaga nilai. Akibatnya apa? Setiap teguran dibaca sebagai penghinaan, bukan pembelajaran. Inilah wajah pendidikan modern kita. Cepat baperan, cepat tersinggung, tapi lambat memahami. Semua ingin dihormati, tapi lupa belajar untuk hormat. Pro kontra di media sosial terus bergulir. Di satu sisi, masyarakat menolak kekerasan dalam pendidikan. Namun, di sisi lain, publik merindukan ketegasan. Ketegasan yang kini justru dianggap pelanggaran. Pak Gubernur sudah memediasi kedua belah pihak dan alhamdulillah kedua belah pihak sudah bisa saling memaafkan.